Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi, dan selamat sore bagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang gas mulia. Kami dari kelas 12 IPA 3 yang beranggotakan Aulita Mariansari absen 8, Haikal Salwa absen 18, Fauzia Enggi absen 15, Piskal Wike absen 25, dan Raditya Rianda absen 26. Kami akan menjelaskan tentang gas mulia. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzia Nistianingtyas, nomor absen 15. Kali ini saya akan menjelaskan tentang keberadaan dan kelimpahan unsur gas mulia di alam dan sifat fisikanya. Dalam sistem periodik unsur, gas mulia terletak pada golongan 8A. Unsur gas mulia adalah helium, He, neon, Ne, argon, Ar, kripton, Kr, xenon, Xe, dan radon, yaitu Rn. Secara umum, semua unsur anggota golongan gas mulia merupakan gas yang terdapat di udara kecuali radon. Unsur yang paling melimpah keberadaannya di udara dari golongan gas mulia ini adalah unsur argon. Kelimpahan unsur argon di udara sebanyak 0,93%. Adapun kelimpahan unsur gas mulia lainnya yaitu helium memiliki kelimpahan sebanyak 5,2 kali 10 pangkat min 4%, neon memiliki kelimpahan sebanyak 1,8 kali 10 pangkat min 3%, kripton memiliki kelimpahan sebanyak 1,1 kali 10 pangkat min 4%, dan xenon memiliki kelimpahan sebanyak 8,7 kali 10 pangkat min 6%. Sementara itu, unsur radon merupakan unsur radioaktif yang memiliki waktu paruh yang sangat pendek sehingga kelimpahannya di alam sangat sedikit. Gas radon jika disimpan selama kurang lebih 38 hari, maka akan berubah menjadi unsur lainnya. Oleh karena itu, unsur radon ini sangat sedikit ditemukan di alam karena akan cepat berubah menjadi unsur lain pada paruh waktu yang singkat. Kemudian, sifat fisika unsur gas mulia. Unsur ini tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa, dan berwujud gas. Unsur-unsur gas mulia ini memiliki titik leleh dan titik didih yang sangat rendah. Titik didihnya hanya beberapa derajat Celcius di atas titik lelehnya. Titik leleh dan titik didih dari He ke Rn bertambah sebagaimana kekuatan gaya London atau gaya dispersi. Bertambah seiring dengan bertambahnya massa atom dan jari-jari atom. Kemudian, densitas atau kerapatan gas mulia juga cenderung bertambah dari He ke Rn. Densitas gas mulia dipengaruhi oleh massa atom, jari-jari atom, dan gaya London. Densitas gas akan bertambah dengan bertambahnya massa atom dan kekuatan gaya London, namun akan berkurang dengan bertambahnya jari-jari atom. Namun demikian, pengaruh massa atom dan gaya London lebih signifikan dibanding pengaruh jari-jari atom dalam hal ini, sehingga densitas bertambah dari He ke Rn. Berikut adalah tabel yang menunjukkan spesifikasi atau penjelasan lebih lanjut tentang sifat-sifat fisika dari gas mulia. Saya akan menjelaskan sifat kimia gas mulia, kereaktifan, dan molekul. Sifat kimia. Yang pertama, unsur-unsur gas mulia memiliki konfigurasi elektron yang stabil. Kemudian, yang kedua, daya oksidator atau F oksidator terkuat dan I oksidator terlemah. Kemudian, reaksi-reaksi halogen. Yang pertama, A reaksi dengan logam, L ditambah X2 menjadi LXN atau N sama dengan valensi logam. Kemudian B, reaksi dengan non-logam atau metaloid, M ditambah X2 menghasilkan MXN, N sama dengan valensi non-logam. Kemudian C, reaksi dengan air, Cl2 gas ditambah H2O liquid menjadi HCl aquos ditambah HClO aquos. Kemudian yang ke D, reaksi dengan basa, X2 ditambah OH- menjadi X- ditambah XO- sama ditambah H2O suhu kamar, dan X2 ditambah OH- menjadi X-
ditambah XO3- ditambah H2O bila dipanaskan. Kemudian yang E, reaksi dengan hidrokarbon, yaitu CH4 ditambah X2 menjadi CH3X plus HX. Dan yang terakhir F, reaksi antar halogen, X2 ditambah N Y2 menjadi XYN, N sama dengan 1, 3, 5, 7. Gas mulia merupakan gas monoatomik atau atom yang berdiri sendiri. Maka dari itu, gas mulia sukar bereaksi atau inert. Penyebab gas mulia sukar bereaksi karena konfigurasi elektronnya yang stabil. Konfigurasi gas mulia dengan 8 elektron pada kulit terluar kecuali helium 2 elektron pada kulit terluar. Kestabilan gas mulia terlihat pada energi ionisasi yang besar dan afinitas elektron yang kecil. Hal itu menunjukkan gas mulia sukar melepas elektron dan mempunyai kecenderungan yang kecil untuk menangkap elektron. Kemudian, afinitas elektron gas mulia rendah, sukar berikatan kovalen dengan unsur lain, selain xenon dan kripton, dengan keelektronegatifan yang tinggi. Kemudian, hubungan kereaktifan gas mulia dan jari-jari atomnya. Semakin besar nomor atom gas mulia, semakin besar jari-jari atom gas mulia, maka kereaktifannya makin besar sesuai dengan tabel di atas. Jika jari-jari atom bertambah, maka gaya tarik inti atom terhadap elektron terluar makin lemah, sehingga elektron terluar itu mudah ditarik oleh zat lain atau lebih reaktif. Dari atas ke bawah, jari-jari atom gas mulia makin besar dan energi ionisasinya makin kecil. Bentuk atau geometri molekul dari hibridisasi dari beberapa senyawa xenon, yakni untuk menentukan orbital hibrida atau hibridisasi molekul atau ion juga dapat ditentukan secara matematis hanya dengan menggunakan total elektron valensi unsur dalam molekul atau ion. Saya akan mengambil contoh yakni pada gambar di atas, bentuk molekul dan hibridisasi orbital XeF2 pada spektrum inframerah dan spektrum Raman. XeF2 memperlihatkan molekul linear baik dalam keadaan uap maupun padatan kristalnya. Hal ini dijelaskan dengan teori ikatan valensi sebagai berikut. Konfigurasi elektron Xe keadaan dasar Kr 5s2 5p6 5d0. Sedangkan konfigurasi elektron Xe keadaan tereksitasi yakni Kr 5s2 5p5 dan 5d1. Terbentuk 5 orbital hibrida sp3d yang menempati pojok atau sudut dari struktur yang dibentuk. 3 orbital yang terisi pasangan elektron bebas akan menempati sudut segitiga pada aksial atau bidang horizontal, dan 2 orbital berisi masing-masing berisi 1 elektron yang menempati ekuatorial atau bidang vertikal akan digunakan berikatan kovalen dengan 1 elektron dari F. Jadi, geometri elektronnya adalah bipiramida segitiga, tapi perlu diingat bahwa posisi aksial ini hanya berupa 3 pasangan elektron bebas sehingga bentuk geometrinya molekulnya yaitu linear seperti di atas. Kemudian, bentuk molekul gas mulia terurai dalam teori hibridisasi ini dengan pembentukan senyawa xenon atau Xe, fluorin atau F, dan oksigen atau O2. Sebagai berikut catatan, selain Xe adalah He, Ar, Kr, dan Rn, juga dapat disintesis dengan rumus Na2He, HArF, KrF2, dan RnF2. Proses peluruhan radioaktif yakni dimulai dari peluruhan panjang uranium-238 dan puluhan pendek radium-224 yang akan menghasilkan unsur radon. Kemudian ekstraksi gas mulia dengan teknik pemisahan udara. Tahap awal karbon dioksida dan uap air dipisahkan dari campuran gas agar tidak menghalangi proses penggunaan. Pada tahap ini terjadi di pendingin atau cooler. Tahap kedua yakni proses absorpsi, di mana udara diembunkan dengan diberikan tekanan kurang lebih 200 atm dan didinginkan secara cepat, yang bertujuan mengubah udara menjadi cairan.
Masih pada tahap kedua, yakni proses absorpsi ini, sebagian besar udara akan membentuk fasa cair dengan kandungan 60% gas mulia yang terdiri dari argon, kripton, xenon, dan 30% oksigen serta 10% nitrogen. Selanjutnya, tahap ketiga yakni proses distilasi fraksional, di mana udara dipisahkan yang berlangsung di kolom distilasi fraksional. Bertekanan tinggi, nasib tahap ketiga di kolom distilasi fraksional ini, gas-gas akan terpisah dengan menguap pada suhu tertentu berdasarkan perbedaan titik didih. Titik didih nitrogen paling rendah sehingga terlebih dahulu dipisahkan. Kemudian, faksi argon yang dilewatkan melalui kolom. Kripton dan xenon dipisahkan pada tahap distilasi, yakni ekstraksi gas mulia dari alam tahap pertama. Tahap proses awal ini, karbon dioksida dan uap air dipisahkan yang bertujuan agar tidak menghalangi proses penguburan, kemudian diletakkan pada suhu yang rendah sehingga diperoleh kandungan 50% helium hidrogen. Selanjutnya adalah proses kriogenik, di mana helium dimurnikan dengan diberikan tekanan lalu didinginkan secara cepat agar nitrogen mengembun sehingga dapat dipisahkan. Selanjutnya proses fungsi, campuran gas dilewatkan melalui bahan penyerap atau adsorbent bed berupa arang teraktivasi. Pada proses ini menghasilkan helium dengan tingkat kemurnian 9,997% atau lebih. Yang pertama, helium. Helium digunakan sebagai gas pengisi balon udara menggantikan gas hidrogen karena selain ringan juga bersifat inert. Helium cair digunakan untuk pendingin koil logam pada alat scanner tubuh atau MRI dan juga pendingin dalam penelitian cryogenics dan superkonduktor sebagaimana titik didihnya yang sangat rendah. Helium digunakan sebagai pelarut gas oksigen dalam tabung oksigen, penyelam, ataupun tabung oksigen di rumah sakit. Helium dipilih menggantikan nitrogen karena selain sifatnya inert, kelarutan gas helium dalam darah lebih kecil dibanding gas nitrogen. Yang kedua, neon. Neon digunakan untuk lampu reklame. Hal ini sebagaimana gas neon dalam tabung bertekanan rendah akan menghasilkan cahaya merah dengan intensitas tinggi jika diberi tegangan listrik. Yang ketiga, argon. Argon digunakan sebagai gas pengisi dalam beberapa jenis bola lampu karena sifatnya yang tidak reaktif sehingga filamen wolfram tidak mudah putus. Argon digunakan sebagai atmosfer inert pada pengelasan, sintesis kristal tunggal silikon atau germanium dalam industri semikonduktor, dan eksperimen dalam glove box di laboratorium. Yang keempat, kripton. Kripton dapat menghasilkan cahaya putih dengan intensitas tinggi jika diberi muatan listrik sehingga banyak digunakan pada lampu landasan pesawat dan lampu fotografi berkecepatan tinggi. Yang kelima, xenon. Xenon digunakan untuk lampu blitz fotografi dan beberapa jenis lampu mobil karena dapat menghasilkan cahaya putih yang sangat terang dengan adanya muatan listrik. Xenon dapat digunakan sebagai obat bius atau anestetik, namun penggunaannya sangat terbatas sehubungan dengan harganya yang sangat mahal. Dan yang terakhir, radon. Radon digunakan dalam radioterapi kanker atau terapi radiasi sebagaimana sifatnya yang radioaktif. Radon dapat menjadi indikator keberadaan mineral radioaktif seperti biji uranium dalam tanah, bebatuan, ataupun bahan bangunan. Saya Kelab 19 akan bahas beberapa soal dan bahasan mengenai gas mulia. Soal yang pertama, gas mulia hanya bereaksi dengan oksidator kuat tapi tidak bisa bereaksi dengan reduktor kuat. Mengapa demikian? Karena oksidator pada umumnya adalah unsur yang sangat mudah mengalami reduksi, yaitu unsur yang sangat reaktif, sedangkan reduktor adalah unsur yang tidak mengalami oksidasi, yaitu unsur yang tidak terlalu reaktif. Yang kedua, bagaimana hubungan kereaktifan gas mulia dengan jari-jari atomnya? Hubungannya adalah semakin besar jari-jari atom, maka gaya tarik antar elektron valensi dan inti semakin lemah sehingga lebih reaktif. Kemudian yang 3A, mengapa titik leleh serta titik didih gas mulia sangat rendah? Jawabannya karena gas mulia hanya mempunyai satu gaya antar molekul, yaitu gaya London yang lemah. Kemudian nomor 3 yang B adalah mengapa pula titik leleh serta titik didih gas mulia meningkat dari atas ke bawah dalam satu golongan? Jawabannya adalah titik lelah dan didih gas mulia meningkat dari atas ke bawah karena nomor atom dalam satu golongan bertambah dari atas ke bawah. Sekian, wassalamualaikum. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.